Selama berkarir di TNI, sebenarnya sudah kerjasama apa sih Pak yang sudah dilakukan dari Indonesia bersama dengan negara-negara yang sebenarnya bisa menjadi percontohan untuk menjadi tujuan Indonesia. Oke, Indonesia mau ikut untuk berkontribusi terhadap industri militer supaya masuk ke PDB Indonesia. Kira-kira kerjasama apa yang sudah dilakukan dan sebenarnya apa yang bisa ditingkatkan? Jadi kita sendiri sebetulnya TNI nih Mbak ya, waktu saya berada di TNI, kita sebetulnya sudah juga disiplin, berusaha untuk membeli produk-produk dalam negeri selain senjata. Karena apa? Karena memang ada peraturan presiden yang mengatur itu. Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 yang kemudian disempurnakan tahun 2021. Itu diantaranya mengatur bahwa produk spesifikasi teknis itu produk dalam negeri. Selama tersedia dan tercukupi. Nah gitu loh. Jadi dalam banyak pengadaan kami itu banyak sekali. Mayoritas justru produk dalam negeri. Sepatu, kaos kaki, baju, kaos dalam, topi, ransel, macam-macam Mbak. Tapi memang kalau senjata ini jumlahnya kecil tapi memang nominalnya besar. Oke. Nah itu yang menurut saya juga memang terpaksa harus impor. Nah gini Mbak, menurut saya yang perlu kita lihat adalah kalau kita tadi melihat ke Amerika, Mbak Rina mengajak kita ke sana. Misalnya heli Black Hawk, ini buatan Lockheed Martin. Itu yang buat 8 negara. Jadi saya hanya ingin ngasih tahu bahwa kita bisa punya keinginan, punya industri militer dalam negeri, tapi juga ambisinya harus diukur gitu loh Pak. Oke. Karena apa? Karena kalau memproduksi sendirian, lah negara yang sudah punya pengalaman ratusan tahun dan mereka industri pertahanan kan waktu Perang Dunia Kedua Mbak, itu benar-benar luar biasa mereka gerakan. Itu pun masih membuat dengan cara konsorsium. Karena apa? Mungkin mereka berpikir soal sustainability, economies of scale-nya. Pembelinya juga bukan hanya pemerintah Amerika Serikat, bukan hanya Pentagon misalnya. Sehingga mereka memang punya keinginan bikin industri pertahanan, tetapi juga long term. Tapi kalau hanya, ya kita bisa bikin sendiri, misalnya tank, tapi abis itu yang beli Indonesia sendiri. Susah, gitu loh. Nah, itu kan sudah digeluti oleh PT Pindad misalnya. Dimulai dari ANOA yang saya bilang tadi, Armored Personnel Vehicle, kemudian sekarang sudah mulai memproduksi tank. Bekerja sama dengan Turki. Tapi masalahnya, tank ini sudah mulai nggak laku. Nah itu sendiri kan harus diperhitungkan. Investment ini menjadi sunk cost ini Mbak. Karena apa? Karena ya dibuktikan di Ukraine ini. Ukraine ini sudah terbukti lah. Tank ini nggak dipakai. Yang main adalah artillery, air power, pesawat segala macam, drone, dan AI semuanya. Sehingga yang sudah dibangun bersama FNSS, Turki maksudnya, untuk tank Harimau ini tank medium Mbak, yang kira-kira beratnya sekitar 25-30 ton. Ya akhirnya kita tidak tahu bagaimana masa depannya. Jadi menurut saya lebih baik ambisi kita ini, industri dalam negeri, tetapi yang manageable, long term. Misalnya, kita nikel, kita tuh punya kapasitas 37% dari produksi nikel dunia tuh ada di Indonesia. Mungkin kita nggak usah muluk-muluk ingin bikin misalnya pesawat terbang atau tank lah. Tetapi bagian dari pesawat itu sendiri. Ya seperti tadi misalnya Black Hawk, Lockheed Martin. Dia yang beli 8 negara. Rolls-Royce bikin mesin. Dia pesawat beli ke dia mesinnya. Untuk ground vehicle juga beli ke dia. Misalnya armored vehicle beli ke dia. Dia nggak bikin pesawat sendiri mereknya Rolls-Royce. Tidak. Tapi produk-produknya itu unggul sehingga dipakai oleh produk-produk lain. Saya kok merasa mendingan begitu Mbak. Oke baik. Berarti kalau dari penjelasan Pak Andika untuk saya pertegas kembali, sebenarnya yang penting adalah untuk melihat potensi Indonesia. Bukan saja semata-mata melihat bahwa oke negara maju bagus kita harus mengikuti teknologinya. Yang sebenarnya agak tidak mungkin untuk diikuti begitu. Mbak. Tapi lebih baik kita melihat potensi di negara sendiri. Yang bersaing ya. Betul sekali.